Kompetisi Super League 2026-2027 sudah di depan mata. Rivalitas klasik, adu gengsi, dan tensi tinggi yang bisa kita saksikan di dalam lapangan kini telah bergeser ke area bangku cadangan. Dua kekuatan terbesar sepak bola Indonesia, yakni Persib Bandung dan Persija Jakarta, secara mengejutkan kompak merombak tim kepelatihan mereka. Gaya Eropa modern ala Igor Tolić di Persib versus permainan disiplin ala Asia Timur milik Sinteyong bersama Persija. Jelang bergulirnya musim baru menarik menilik secara mendalam kekuatan kedua pelatih tersebut. Siapa lebih unggul dan apakah mereka mampu membawa tim yang ditanganinya merebut gelar juara? Ya, kita mulai dari sang juara bertahan Persib Bandung. Manajemen Maung Bandung mengambil keputusan berani namun logis dengan menunjuk pria asal Kroasia yakni Igor Tolić sebagai suksesor dari Bojan Hodak. Tugas Tolić sangat berat, yakni mempertahankan dominasi mutlak yang sudah dibangun pendahulunya. Namun Tolić bukanlah orang asing. Keunggulan terbesarnya adalah ia telah menjadi bagian dalam lingkaran dalam tim juara Persib selama 3 musim terakhir. Ia paham betul setiap jengkal ruang ganti, ia mengerti kultur sepak bola Bandung dan ia tahu ekspektasi masif dari bobotoh yang ingin klub kebanggaannya terus mendominasi. Kendati demikian jalannya tidak akan mulus. Tolić langsung dihadapkan pada kendala klasik terkait fasilitas lapangan latihan yang sempat ia keluhkan secara terbuka beberapa waktu lalu. Mampukah ia mengatasi riak kecil ini demi misi yang jauh lebih besar? Secara taktikal, Igor Tolić membawa kedalaman pendekatan Eropa Timur yang sangat terstruktur. Ia mengusung formasi dasar modern 4-3-3 defending. Karakteristik utama dari gaya bermain Tolić adalah kecerdasan dalam menempatkan pemain dengan ruang geometris lapangan. Ia adalah penganut sistem build up yang rapi, serangan tidak boleh dibangun secara tergesa-gesa dengan umpan jauh berspekulasi, melainkan dirancang dengan metodis sejak dari lini pertahanan. Untuk menyempurnakan visi tersebut, bursa transfer musim ini dimanfaatkan Tolić untuk membawa gerbong pelatih asal Kroasia, di mana ia mendatangkan Zlatko Runje dan Carlo Reinholz untuk membantunya di tim kepelatihan. Tak lupa ia juga menyuntikkan pilar asing berkualitas Eropa di skuad Persib saat ini. Sejauh ini Persib sukses mendaratkan 6 amunisi baru yang sangat mewah. Ada bek tangguh Gabriel Mutombo, pemain serba bisa Sandy Walsh, lalu ada Luka Menalo. Selanjutnya penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun dan ada juga gelandang dinamis Gakuto Notsuda serta ujung tombak mematikan yakni Balsa Sekuli. Persija Jakarta membalas pergerakan rivalnya dengan sebuah manuver yang mengguncang jagat sepak bola nasional. Mereka resmi meminang Sinteyong. Kehadiran STY langsung melambungkan gairah luar biasa di kalangan The Jackmania. Mengapa? Karena semua orang tahu apa yang dibawa oleh pria asal Korea Selatan ini, mulai dari standar kedisiplinan tingkat tinggi, pembinaan pemain muda yang tak kenal takut, dan penggemblengan fisik yang ekstrim. Sama persis seperti standar yang ia terapkan saat menukangi timnas Indonesia. Namun melatih sebuah klub tentu memiliki dinamika yang berbeda jauh dengan tim nasional. STY dituntut untuk melakukan adaptasi kilat dengan sistem kepelatihan harian klub, sembari memikul beban ekspektasi instan dari supporter untuk segera memutus puasa gelar juara yang sudah berlangsung terlalu lama. Jangan pernah salah menilai, Sinteyong secara tegas menepis anggapan bahwa dirinya adalah pelatih yang pragmatis atau defensif. Di Persija, ia siap mengimplementasikan filosofi total football yang menuntut kolektivitas tanpa kompromi. Dalam sistem STY, setiap pemain bergerak sebagai satu kesatuan organ. Mereka diwajibkan melakukan tekanan agresif sejak garis depan, menutup ruang gerak lawan sekecil mungkin dan memiliki transisi negatif yang kilat. Bahkan seorang striker tunggal sekalipun dituntut memiliki stamina untuk turun jauh ke belakang membantu pertahanan. Ini adalah taktik yang memakan energi besar dan disinilah keahlian utama STY dalam meningkatkan volume stamina dasar pemain akan diuji. Jelas ini adalah antusias dari gaya bermain sabar yang taktis diusung oleh Igor Tolić di Persib.
Untuk merealisasikan strategi yang menguras fisik tersebut, merombak skuad secara masif menjadi harga mati bagi Sinteyong. Manajemen Macan Kemayoran bergerak agresif dengan melepas nama-nama lama seperti Maxwell Souza hingga Bruno Tubarao demi menyambut 7 penggawa anyar yang sesuai dengan kriteria pemain yang rela berkorban untuk tim ala Sinteyong. Persija resmi mengamankan tanda tangan Kyohei Yoshino, gelandang sekaligus bek tangguh yang didatangkan langsung dari Cerezo Osaka untuk menjadi jangkar lini tengah. Disusul oleh tembok pertahanan baru yakni Radovan Pankov, Dennis Kollinger, dan bek kanan Kerim Memija. Di sektor lokal, gebrakan besar terjadi dengan mendaratkan Pratama Arhan di posisi bek kiri, lalu sayap lincah Victor Detan, serta penjaga gawang Akil Safik. Langkah manajemen yang memperpanjang kontrak Witan Sulaiman ditambah dengan kehadiran Arhan menjadi sinyal kuat bahwa STY akan mengandalkan tulang punggung para mantan anak asuhnya di Timnas Indonesia. Bahkan isu panas di bursa transfer menyebutkan bahwa Marcelino Ferdinand hingga Asnawi Mangku Alam kini sedang gencar dikaitkan untuk menyusul ke ibu kota. Sekarang mari kita bedah tekanan nyata yang dihadapi kedua juru taktik baru ini. Karena beban di pundak mereka sangat berbeda bentuknya. Persija Jakarta di bawah asuhan STY diuntungkan dengan fokus yang sangat terarah. Mereka hanya memiliki satu fokus tunggal yang mutlak, yakni merengkuh trofi Super League 2026-2027. Tidak ada distraksi lain. Sementara itu tengoklah situasi di kubu Persib Bandung. Igor Tolić harus menghadapi ujian manajemen jadwal yang luar biasa padat dan melelahkan. Persib tidak hanya bertarung di kancah domestik untuk mempertahankan gelar Super League dan merebut Piala Liga, tetapi mereka juga memikul nama bangsa di level internasional dengan berkompetisi di AFC Champions League 2 dan ASEAN Club Championship. Bermain di 4 kompetisi sekaligus berarti Tolić dituntut memiliki kedalaman skuad yang luar biasa dan rotasi pemain yang presisi agar timnya tidak kehabisan bensin di tengah jalan. Kini panggung telah disiapkan, aktor-aktor baru telah didatangkan, dan gebrakan perang taktik telah ditabuh. Apakah pendekatan taktik modern Eropa milik Igor Tolić dengan fondasi Persib yang sudah matang akan mampu mempertahankan tahta dan berbicara banyak di Asia? Atau justru kedisiplinan baja, stamina tanpa batas, dan reuni ex penggawa timnas di bawah komando Sinteyong yang akan mengembalikan kejayaan Macan Kemayoran di tanah ibu kota? Satu hal yang pasti, Super League musim 2026-2027 tidak akan pernah sama lagi. Pertempuran Igor Tolić versus STY akan menjadi panggung utama pada musim depan dan menarik untuk dinantikan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.